Berikut ini, 8 hewan yang bisa punya anak, tanpa perlu bercinta. Nomor 1. Komodo. Para ilmuwan pertama kali menemukan, bahwa komodo, atau Varanus komodoensis bisa melahirkan tanpa pejantan, pada tahun 2006. Saat itu, hanya ada 2 komodo yang hidup di Eropa. Salah satu komodo ini, seekor komodo betina, di kebun binatang Chester, di Inggris, melahirkan 25 butir telur, meski tidak pernah melakukan kontak dengan komodo jantan. Yang kedua, hiu. Hiu Bonnethead, menciptakan keajaiban di Inggris. Suatu pagi yang biasa, di kebun binatang dan akuarium Henry Dorley Omaha, penjaga kebun binatang terkejut, menemukan hiu remaja berukuran 6,5 inci, atau 16,5 cm di dalam tangki berisi 3 hiu Bonnethead betina, atau Spirna tiburo. Tak satu pun dari Bonnethead betina itu, pernah terpapar dengan pejantan, dari spesies tersebut di penangkaran. Mereka juga tidak memiliki bekas luka kawin, dari spesies lain di dalam akuarium. Kelahiran spontan seperti ini, pernah dijelaskan, oleh kemampuan betina menyimpan sperma, dalam jangka waktu lama, setelah diambil dari alam. Namun, Bonnethead betina, dikumpulkan dari alam liar 3 tahun sebelumnya, dan jauh sebelum mencapai kematangan seksual. Para ilmuwan pun mengesampingkan penjelasan ini. Kejadian ini, secara genetis menegaskan untuk pertama kalinya, hiu menjalani partenogenesis. Sejak saat itu, kelahiran perawan telah terlihat pada hiu zebra, atau Stegostoma tigrinum, hiu karang sirip hitam, atau Carcharinus melanopterus dan hiu anjing halus, atau Mustelus mustelus. Yang ketiga, burung kondor. Elang kondor, merupakan salah satu spesies yang terancam punah. Ketika ditempatkan bersama jantan, burung kondor California betina, atau Gymnogyps californianus, yang terancam punah, terkadang memilih untuk memiliki bayi sendiri tanpa bercinta. Dengan harapan, membantu populasinya meningkat kembali, para peneliti di kebun binatang San Diego, menempatkan burung kondor betina, bersama seekor burung kondor jantan yang subur. Namun, sang jantan tidak dilirik. Ahli genetika yang menguji sampel DNA di laboratorium, menemukan 2 anak jantan, yang membawa 2 salinan DNA identik induknya. Yang keempat, serangga batang. Berbeda dengan hewan lain, partenogenesis pada serangga batang, atau genus Timoma tidak jarang terjadi. Makhluk ini, berkembang biak secara eksklusif, dengan cara tersebut, selama jutaan tahun. Namun, punya bayi tanpa berhubungan, bukanlah hal yang ideal. Dalam jangka panjang, reproduksi aseksual dapat berdampak negatif, terhadap kemampuan hewan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, seiring berjalannya waktu. Bagaimana serangga Taimema bisa bertahan begitu lama? Sebuah penelitian yang diterbitkan pada bulan September, di jurnal Proceedings of the Royal Society B, mengamati 8 populasi dari 4 spesies, yakni Taimema genevievae, Taimema separdi, Taimema monikensis, dan Taimema douglasi. Ternyata, mereka tak suci-suci amat. 2 dari 4 spesies, kadang-kadang melakukan reproduksi seksual, sehingga, menciptakan variasi dalam kumpulan gen dan membatasi risiko. Nomor 5. Ular buta. Ular buta Brahmana, atau Crampotiplops braminus, adalah spesies lain yang diperkirakan hanya bereproduksi secara aseksual. Hanya individu betina, dari spesies ini yang pernah ditemukan. Yang keenam, Tardigrades. Tardigrade berukuran amat kecil. Tardigrade, merupakan makhluk akuatik dan mikroskopis, yang dikenal karena kemampuannya bertahan dalam kondisi ekstrim. Beruang air gempal ini, bisa melakukan 2 cara reproduksi, yaitu seksual dan aseksual. Namun, partenogenesis, hanya umum terjadi di habitat danau dan darat. Yang ketujuh, buaya. Buaya, pada dasarnya adalah binatang yang bereproduksi secara seksual. Para ilmuwan, telah berhasil mengungkap kasus pertama, kelahiran pada buaya perawan. Setelah menghabiskan 16 tahun jauh dari jantan lain, seekor buaya Amerika betina, atau Crocodilus acutus menghasilkan 14 butir telur. Buaya betina tiba di kebun binatang Costa Rica, Parque Reptilandia, pada tahun 2002. Setelah itu, ia menghabiskan seluruh waktunya sendirian di kandangnya. Meski buaya itu dapat menghasilkan telur yang telah dibuahi sendirian, telur tersebut pada akhirnya tidak dapat bertahan hidup. Dari 14 ekor, hanya 7 yang berkembang saat diinkubasi. Setelah diirami, hanya 1 telur yang memiliki janin, yang sudah terbentuk sempurna, namun, bayi buaya tersebut lahir dalam keadaan mati. Analisis DNA janin, mengonfirmasi kecocokan genetik, lebih dari 99,9% dengan buaya betina itu. Dan yang kedelapan, ikan molly.
Salah satu spesies ikan molly, pernah kedapatan berkembang biak secara aseksual. Salah satu jenis partenogenesis yang paling menakjubkan, adalah partenogenesis yang bergantung pada sperma pada ikan molly Amazon, atau Puecilia formosa. Nama molly ini, diambil dari nama suku yang semuanya perempuan, dalam mitologi Yunani, yang hanya menggunakan laki-laki untuk bereproduksi, dan membunuh anak laki-laki saat lahir. Seperti namanya, molly Amazon yang semuanya betina, bergantung pada sperma jantan, untuk memicu pembentukan sel telur yang telah dibuahi. Namun, ada kendalanya, pejantan berasal dari spesies terkait lainnya, dan tidak menyumbangkan materi genetik pada telur. Itulah 8 hewan, yang punya bayi tanpa perlu kawin. Semoga bermanfaat.